Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya baru aja update di ROM Corvus yang terbaru dan ini versi A10.5 stabil official ya. Dan saya kirain sebelumnya versi 10.0 itu sudah final, ternyata masih ada updatean lagi ya. Dan di updatean ini ada versi GAPS dan vanilla atau tanpa GAPS. Jadi kalau kalian pengen update dari ROM sebelumnya, kalian bisa pakai yang GAPS ya, biar tanpa flash GAPS lagi, biar sekalian. Ataupun kalian mau pindah ROM pakai yang GAPS aja sekalian, biar nggak perlu flash GAPS lagi. Dan biasanya ya, begitu saya download filenya, biasanya filenya bukan zip tapi jar guys. Jadi tinggal kalian rename aja. Begitu rename, kalian bisa coba ekstrak dulu biar lihat error atau enggak. Kadang suka error ya, jangan sampai pas sudah flash di TWRP kalian sudah web baru kelihatan error ya, biar jaga-jaga aja guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain ganti ke ROM Corvus yang terbaru ya. Dan kebetulan saya sudah pakai MIUI 12 Global Stabil dan pengen ganti ya, agak bosan juga lama-lama di ROM MIUI, pengen ke ROM AOSP. Jadi saya akan cobain di ROM Corvus ini guys. Dan di ROM Corvus ini yang updateannya Android 10 ya, dan ini versi stabilnya. Dan saya kira di versi stabilnya sudah final. Di versi 10.0 ternyata masih ada lagi 10.5 ya, ada ditambahin dikit untuk di changelognya, nggak terlalu banyak ya. Jadi kita akan cobain, dan di sini juga ada dua versi, ada yang include GAPS, ada yang GAPS juga. Jadi begitu saya download tadi, filenya langsung jadi jar ya. Jadi saya rename dulu, dan setelah saya rename, saya coba ekstrak biar jaga-jaga error atau enggak. Jangan sampai begitu sudah di TWRP kita wipe sistem data langsung flash ROM ternyata error ya. Jadi buat jaga-jaga, kalian setelah rename ekstrak dulu ya. Dan setelah itu kita akan cobain ganti dari ROM ini ya, di MIUI. Dan di ROM Corvus sendiri sebenarnya sudah bagus, versi stabil Android 10 dan Android 11-nya juga lumayan ya, walaupun masih alpha ya. Jadi bebas aja kalian mau pakai ROM Corvus Android 11 atau Android 10, tapi kalau cari yang stabil mending di Android 10 ya, karena memang sudah versi stabilnya. Dan di sini kita pakai ROM dari MIUI Global. Di sini saya sudah berapa kali ganti kernel dan masih pakai di kernel di Eagle ini ya. Jadi saya lumayan betah di Eagle juga. Dan untuk penggunaan sehari-hari sama ngegame saya juga tambah modul juga guys. Jadi di sini saya pakai modul auto performa dan thermal engine. Jadi lebih mending lah buat ngegame, buat sehari-hari juga lumayan ya, nggak cepat panas. Walaupun kernel OC ya, saya pakai yang OC. Dan biasanya kalau di ROM Corvus itu kernel bawaannya pasti extended ya. Jadi rata-rata custom ROM ya extended aja kalau buat Redmi Note 5 wired ya. Untuk Note 8 sendiri saya belum cek, kayaknya belum update-nya. Nanti setelah update saya akan coba juga untuk update-nya, mudahan ada sih. Oke, dan kita masuk TWRP-nya via Magic saja ya, biar hemat tombol sih kalau saya. Kita langsung ke recovery, tes flash ROM. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama ya kalau kalian flash ROM kernel ya. Kalau ROM apalagi pakai TWRP ini, caranya mudah banget, kalau tinggal pindah ataupun kalian update ya, kayak gitu. Dan kita di sini cek dulu filenya ya, Corvus. Oke, ini dia file dari Corvus versi Android 10.5 ya, versi A10.5 stabil ya. Jadi yang ini include GAPS ya guys. Ada yang versi GAPS, ada yang tidak GAPS. Jadi buat kalian yang di versi sebelumnya pengen update, pakai yang GAPS saja biar nggak ribet tanpa flash GAPS lagi ya. Dan kita coba aja langsung ya, kita wipe dulu. Jadi buat kalian yang pengen ganti ROM ini, kalian harus cek dulu filenya, diekstrak dulu ya, biar jangan sampai error begitu kalian sudah flash guys. Oke, yang 4 ini doang, sistem data cache Dalvik ini oke.
Oke, begitu selesai kita bisa cari file tadi itu Corvus Android 10 dan kita langsung flash ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, prosesnya sudah mulai jalan guys. Jadi kita tinggal tunggu aja. Flashing Corvus system. Oke, kita tunggu. Prosesnya harusnya nggak terlalu lama ya, karena file CC cuma 1 GB. Yang include gaps cuma 1 GB, yang tanpa gaps 800 MB ya kurang lebih guys. Jadi harusnya nggak terlalu lama, kita tungguin aja bentar ya guys. Oke guys, jadi selesai flashnya jadi kayak gini ya, sudah kelar, nggak terlalu lama nunggunya, jadi kalian sabar aja. Begitu selesai kita bisa langsung reboot sistem, biar cepat ya, bisa langsung reboot sistem. Oke guys, untuk boot animasinya ternyata beda ya, untuk Android 11 sama Android 10 boot animasinya beda, dan ini masih pakai boot animasi yang versi lama yang nggak masalah. Jadi di sini sudah sukses untuk installnya, dan buat yang mau ambil boot animasinya juga bisa, nanti saya akan cantumkan guys. Oke, jadi kita akan tinggal tunggu masuk di home screen aja biasanya. Oke, kita tunggu aja bentar guys. Oke guys, jadi begitu sudah masuk registrasi awal, di sini langsung ada bahasa Indonesia dan kita tinggal skip aja di bagian sini ya. Kita tinggal next aja guys. Oke guys, jadi ini dia home screen-nya. Oke, sekilas dari home screen memang ini home screen dari Corvus ya, kelihatan banget ini ROM Corvus, dan aplikasi bawahnya kayak gini. Ini yang include gaps ya, jadi kameranya, kamera MIUI, dan kita lihat di bagian video harusnya sudah. Oke, kita matikan stabilitas gambar ada, jadi ini harusnya normal ya untuk video. Dan yang lainnya standar aja, radio, perekam layar, nggak ada buat aplikasi. Tapi kita lihat coba di bagian sini ya. Oke, di bagian sini agak keras ya, jadi nanti kita akan liatin dikit ya. Kalian agak keras, mungkin kalian bingung, nanti kita liatin guys. Di bagian setelan, reference layer, dan ini untuk quick setting. Dan kita matikan karir grup ini. Oke, jadi begitu dimatikan, nah kayak gitu ya, jadi lebih cepat. Dan kita lihat lagi aplikasinya di sini, Xiaomi Parts, screen recorder, FPS info, ada perekam layar, ada double ya. Ini AOD-nya belum kita matikan juga. Saya akan matikan AOD-nya. Di sini ada FPS info. Oke, kayak gitu. Screen recorder. Oke, saya simple ya screen recorder ya. 60 fps bisa dia, mantap. Ini harusnya normal ya, nanti kita akan tes. Kita nanti lihat yang bagian itu, kita langsung ke tentang ponsel dulu, versi Android. Dan ini versi 10.5 stabil official ya guys. Jadi mantap lah. Dan di sini pakai kernel dari extended. Sistem opsi developer, free memory 1,1 GB, tapi ini masih kosongan ya. Next kita kalau reviewnya aja kita liatin. Gestur di sini saya matikan, yang saya nggak perlu ya, saya matikan dulu guys. Navigasi 3 tombol, saya aktifin gestur dan settingan gestur kayak gini guys. Oke. Di sini Xiaomi Parts ada FPS info, settingannya kayak biasa ya. Di sini keamanan face unlock, ada app locker juga ada guys, ada app locker ya. Jadi oke, kayak gitu. Izin privasi suara saya matikan juga. Jadi saya matikan yang nggak perlu aja. Di tampilan kayak gini ya, tampilannya standar aja sebenarnya, time outnya 1 menit aja. Double tap ketuk untuk oke, belum di off kan kayaknya dah. Baterai belum bisa review ya, baterai. Smart charging ada, cuma nggak usah lah diaktifin. Bluetooth, temanya harusnya sama aja. Oke, nggak ada perubahan untuk tema guys, jadi sama aja. Reference layer ini kayak gini, double tapnya di sini harusnya Linux mode.
Double tap to sleep, ini dia bentar. Harusnya bisa deh sekarang. Oke, benar. Double tapnya normal, fingerprint juga cepat ya, mantap. Fingerprint, terus ini settingannya kita aktifin. Account manager, jadi kita akan coba aktifin kita on kan ini. Kalau ini saya nggak perlu button power menu di sini advance restart. Jadi kita akan tes install root sekalian ya. Kita matikan aja sekalian ini. Saya akan pasang Magis sekalian sekarang. Oke guys, jadi kalau kalian pengen pasang Magis, kalian kasih booting dulu flash ROM, flash gaps. Jadi kasih booting dulu, begitu sudah booting baru flash Magis ya. Biasanya begitu biar nggak stuck ataupun bootloop ya. Biasanya saya gitu guys. Dan di sini saya pakai Magis 21.0 yang terbaru aja lah langsung. Dan kita flash aja ya. Jadi biasanya saya sengaja install Magis biar pakai masuk recovery, nggak perlu pakai tombol, tinggal klik-klik. Dan setelah kalian saya aktifin modul PUBG ya, karena saya biasa kalau ngegame PUBG pakai smooth extreme doang. Dan begitu selesai kita reboot aja. Oke, dan begitu masuk home screen kita tinggal tunggu bentar, ntar biasanya langsung masuk muncul aplikasinya ya. Oke, begitu aplikasinya muncul kayak gini ya. Oke, sudah sukses untuk Magis. Jadi kayak gitu doang guys review singkatnya buat ROM dari Corvus. Jadi untuk sementara ini sensitif layarnya masih enak, masih dapat ya. Dan walaupun kernelnya extended, ini juga masih enak, standar lah, bagus. Buat social media juga enak, buat ngegame juga lumayan untuk di kernel extended ini, karena biasanya juga pakai ini kalau standar bawaan ROM ya guys. Jadi kalau kalian pengen ganti custom kernel juga bisa sih sebenarnya, pakai modul tambahan juga bisa. Cuma saya akan tes review bawaan ROM sekalian review penggunaan baterainya juga nanti ya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.